enaknya dia, udah cantik, pintar, banyak yang suka lagi. Gak kayak aku, yang jauh dari kata perfect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Bring Change. Yap, hari ini aku bakalan buat podcast dengan tema insecure. Nah, kenapa sih aku pilih tema insecure? Karena bulan kemarin, tepatnya bulan Mei, di akhir Mei, aku banyak banget teman-teman aku maksudnya yang curhat tentang rasa insecure mereka. Dan ternyata nih, rasa insecure mereka tuh parah banget sampai akhirnya menyakiti diri mereka sendiri. Nah, terus kemarin aku buat instastory di Instagram, mencari pendapat kalian gimana kalau aku buat podcast tentang insecure. Dan Masya Allah banget, banyak banget yang milih setuju gitu. Nah, jadi langsung kita mulai aja ya. Nah, tentang insecure ini nih, kemarin pas aku buat instastory juga aku masukin poin-poin yang bakalan kita bahas. Pertama, kenapa kamu menjadi seorang insecure? Kedua, bagaimana pandangan Islam? Dan ketiga, bagaimana cara mengatasi rasa insecure seperti itu. Langsung aja kita mulai. Jadi insecure itu ternyata banyak banget yang merasakan. Bukan hanya di kalangan wanita, namun di kalangan pria ternyata juga banyak nih guys yang merasakan rasa insecure. Nah, kalau kalian tahu, ternyata insecure itu banyak banget ragamnya. Mulai dari insecure fisik, insecure non-fisik, insecure genetik, kemudian ada insecure lain, eksternal lainnya, seperti itu. Namun, kebanyakan insecure yang dirasakan adalah insecure fisik dan insecure genetik, seperti itu. Kemudian rasa insecure itu ternyata banyak banget dirasakan dan dialami oleh para remaja, karena kalian tahu sendiri, namanya remaja masih labil, masih pemikirannya ya gonta-ganti bolak-balik seperti itu. Terus, kemudian kenapa sih penyebab kamu menjadi seorang yang insecure? Pertama, karena kamu membanding-bandingkan dirimu sendiri dengan orang lain. Karena kamu tidak melihat bahwa sesungguhnya dirimu sendiri itu memiliki sesuatu yang bukan hanya penampilan, namun ada sesuatu yang membuat kamu lebih baik, membuat kamu itu berbeda, seperti itu. Jadi yang pertama adalah intinya kamu membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain, padahal dirimu sendiri itu juga keren loh, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dapatnya cacian atau perkataan yang tidak mengenakan kepada kamu dari seseorang gitu, entah itu teman, kerabat, sahabat, saudara, dan lain-lain seperti itu. Kayak misalkan kamu dibilang gemukan atau gimana, terus kamu kayak sakit hati, dan mungkin aja juga ada yang bercanda, namun kadang bercandanya itu keterlaluan, dan yang bercanda mungkin nggak tahu kalau sebenarnya kamu itu sakit hati. Jadi sabar ya guys. Nah, jadi itu adanya timpaan atau perkataan seseorang yang membuat kamu menjadi tersinggung, seperti itu. Kemudian penilaian seseorang itu juga ngefek banget ke kamu. Kayak kadang kamu kan minta orang nih buat nilai kamu, gimana menurut kamu, aku cantik apa enggak, atau aku udah kurusan kan, seperti itu. Enggak, masih sama aja loh, misalkan kayak gitu. Nah, jadi itu dari penilaian seseorang juga mempengaruhi kamu sebagai seorang yang insecure. Nah, kemudian selain itu apalagi sih? Selain itu adalah kurangnya rasa bersyukur atas apa yang kamu miliki. Kenapa begitu? Ya, ketika kita bersyukur, maka seluruh hidup kita akan merasa tenang, seperti itu. Seperti di dalam Quran surat As-Sajdah ayat 9, yang artinya, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur, gitu maksudnya. Maaf ya guys. Nah, jadi itu baru satu ayat aja, dan masih banyak banget ayat-ayat lainnya yang tentang rasa bersyukur ini gitu. Kalau kamu kurang bersyukur, ya kamu bakalan merasakan hidup kamu tuh selalu kurang terus, selalu salah terus, seperti itu. Dan sebenarnya penilaian seseorang itu juga nggak selalu benar gitu, karena manusia itu adalah makhluk yang terbatas bicaranya, terbatas pola pikirnya, terbatas pemikirannya, seperti itu. Jadi
ketika manusia itu adalah makhluk yang terbatas, maka omongan yang dia keluarkan adalah perkataan yang terbatas juga gitu. Jadi yang mereka nilai pasti yang kurang-kurang terus, pasti yang dicari tuh kekurangannya seperti itu, bukan kelebihannya gitu, kayak ngujat terus rasanya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir nih, penyebab kamu insecure adalah standar kamu itu adalah manusia, standar penampilan kamu itu adalah mata manusia. Ketika kamu menyetandarkan diri kamu oleh penilaian manusia kayak tadi nih, maka kamu akan menjadi seorang insecure. Kenapa? Karena ya manusia itu tadi adalah makhluk yang terbatas seperti itu. Maka apapun yang dia katakan pasti terbatas juga, pasti serba kurang. Nah, makanya kamu harus menyetandarkan diri kamu kepada siapa nih? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena Allah itu bukan zat yang terbatas. Allah itu enggak terbatas, guys. Jadi ketika kamu menyetandarkan diri kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kamu tidak akan merasakan celaan-celaan seperti itu gitu. Kamu gak akan merasakan yang namanya insecure dalam diri kamu, karena Allah tidak menilai hambanya dari nilai fisik, nilai non fisik, nilai genetik, nilai eksternal lainnya seperti itu. Seperti yang terdapat ya, seperti sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah tidak menilai atas rupamu dan hartamu, akan tetapi Dia hanya menilai hati dan amal perbuatanmu. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Nah, udah jelas banget kan, Allah itu nggak menilai kamu dari segi fisik, non fisik, eksternal atau genetik seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah menilai kamu dari hati kamu, dari kepribadian kamu, dari pola pikir kamu, cara bertingkah laku kamu, akhlak kamu, perbuatan kamu, dan akidahmu seperti itu. Keimanan kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kecantikan, bukan kekayaan, harta, dan lain sebagainya seperti itu. Makanya ketika kamu dicela oleh seseorang, seharusnya kamu itu menjadi lebih kuat imannya. Karena apa? Berarti itu cobaan, atau mungkin itu cobaan Allah agar kamu lebih kuat lagi. Kayak seberapa kuat sih iman kamu gitu, kayak diuji gitu. Dan sebenarnya sih kalau insecure itu ngatasinnya ya itu dari itu tadi sih yang udah aku kasih tahu kan. Kenapa kalian menjadi seorang insecure? Ya karena itu tadi. Terus itu juga udah dibahas dalam lingkup agama seperti itu. Nah, cara mengatasinya juga harus yang kalian kurang itu tadi, ya dengan cara kalian harus lebih bersyukur, kalian harus mengenali diri kalian sendiri, terus kalian harus menggali potensi diri kalian seperti mungkin kalian gak jago di bidang ini, tapi pasti kalian jago di bidang ini gitu. Ada sesuatu yang pasti cocok dengan kalian, pasti sesuatu itu tuh berbeda dari orang lain seperti itu. Mungkin kamu kurang di bagian ini, tapi kamu pasti ada kelebihan di satu sisi seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia memang berbeda-beda, guys, berbeda-beda. Tapi perbedaan itu bukan untuk mencela ya, bukan justru menjadi celaan. Namun perbedaan itulah untuk melengkapi satu sama lain. Gitu. Jadi ya kita harus melengkapi satu sama lain dengan saudara-saudara kita. Jangan jadikan mulut kita sebagai harimau kita seperti itu. Jangan jadikan mulut itu, karena mulut itu harimaumu. Jangan jadikan mulutmu itu sebagai perkataan yang menyakiti orang lain. Jaga lisanmu seperti itu. Dan kalian harus menyetandarkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Nah, ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah zat yang terbatas. Jadi kalian gak bakal nilai dari itu gitu. Jadi kalian harus berubah. Mungkin kalian merasakan insecure, namun kalian harus berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Maksudnya lebih baik lagi adalah mendekatkan diri kalian kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Gitu guys. Sebenarnya sih kalau misalkan kalian mau kayak cantik, mau langsing dan lain-lain tuh sebenarnya tuh gak apa-apa sih. Tapi caranya ya harus
yang baik pula gitu. Cantik dengan cara berwudu, ganteng dengan cara ya berwudu juga, seperti itu. Terus kalian mau bukan langsung ya mengurangi berat badan, karena mungkin kalian tahu berat badan segini itu gak baik buat kesehatan, makanya kalian mengurangi berat badan untuk kesehatan juga, seperti itu. Bukan untuk dipandang loh ya, bukan untuk dipandang mencari lawan jenis gitu biar disukain cowok atau biar disukain cewek. Nah itu yang salah banget itu gitu. Buktikanlah kepada mereka bahwa kamu bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, bukan seperti yang mereka inginkan, guys. Ketika kamu menjadi seorang yang mereka inginkan, maka mereka akan menjadi puas. Maka janganlah puas di mata manusia, namun puaslah ketika kamu berada dekat dengan Allah. Namun jangan terlalu cepat puas ya. Ketika manusia itu udah mulai dekat sama Allah, udah mulai banyak ilmunya, malah mereka tuh kadang tuh sombong gitu. Jadi jangan sombong, teruslah berusaha dekat seperti itu ya. Mungkin segitu aja sih yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian, apalagi kalian yang merasakan insecure. Semoga bermanfaat dan jangan insecure lagi. Intinya kayak gitu. Sekian yang dapat aku sampaikan. Maaf kalau misalkan ada perkataan yang kurang berkenan atau perkataan yang agak belepetan kemana-mana, karena ini podcast yang udah lama mau aku buat tapi baru sempat aku buat lagi. Jadi intinya gitu aja sih. Sekian yang dapat aku sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang mau mendengarkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, agar video ini lebih bermanfaat, kalian bisa like, share, and subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.